Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, silakan kita kalian untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana qatal watani wa qatal janati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, sebelum kita mulai belajar di sini, setelah pesan dulu ya. Ada yang masuk hari ini? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar di sini kita akan mempelajari yaitu tentang kode KA. Ya, udah dengar nggak? Udah? Udah. Kode KA itu contohnya seperti pembelajaran informatika. Di sini dalam kode KA ini sebelum kita lanjut dulu kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat dulu ayo, udah siang ini. Tepuk semangat. Di sini kita mempelajari yaitu tentang etika dan keamanan dalam ekspresi digital, yaitu tentang kode KA. Nah, dalam pembelajaran ini ada tujuannya. Pertama, yaitu menjelaskan pentingnya etika digital dalam komunikasi online. Kemudian di sini menganalisis peran teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perannya. Nah, kemudian di sini menjelaskan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi digital. Pernah nggak dengar dulu? Nah, dampak positif dari teknologi digital ini sendiri, ada yang tahu? Pernah dengar nggak? Hah? Contohnya apa? Contohnya dampak positif, dampak negatifnya. Ya, Arul? Lebih mudah mendapatkan informasi baru. Lebih mudah mendapatkan informasi, itu termasuk positif atau negatif? Positif. Kalau negatifnya? Hah? Apa? Kalau negatif? Membuat mata sakit. Apa? Membuat mata sakit karena terlalu sering melihat HP. Tepuk tangan dulu buat Arul sama Kani. Nah, ini dalam kode KA ini saya perkenalkan dulu dampaknya, kemudian etikanya dalam penggunaan kode KA. Di sini ada berapa etika dalam penggunaan
sendiri, yaitu harus di sini ada aturannya. Nah, dan sikap sopan yang perlu diterapkan saat berkomunikasi. Berarti sama dengan kehidupan sehari-hari. Ada etikanya. Nah, etikanya bagaimana di sini? Tadi apa? Apa etikanya? Bersikap, ya, bersikap sopan. Apa juga? Hah? Ramah. Sama dengan kehidupan sehari-hari. Gimana cara kita beretika terhadap orang lain yang teman kita itu sendiri. Kemudian di sini etika digital itu mencakup beberapa hal, seperti harus menghormati orang lain dalam kolom komentar. Jangan asal kita komentari, misalkan ada status orang lain. Nah, ada yang punya Facebook di sini? Angkat tangan dulu yang punya Facebook. Ada yang punya Facebook? Ya, ada berapa orang. Kemudian yang punya WhatsApp? Berarti rata-rata kalian itu punya WhatsApp dan Facebook. Nah, kemudian kan sekarang kalian berada di lingkungan sekolah atau di pondok, berarti tidak pernah pegang HP. Misalkan ketika kalian pulang dari pondok atau ketika pulang pas libur, kalian pegang HP, itu harus kita memperhatikan etika dalam penggunaan digital. Nah, ketika kalian memberikan komentar terhadap status teman kalian, tidak boleh kita melewati batas yang membuat teman kalian tersinggung. Sama seperti kalian ketika berkomunikasi. Nah, secara langsung ada etikanya. Gimana cara kita supaya teman kita itu tidak tersinggung. Kemudian di sini, nah, dengan cara menghormati orang lain di dalam kolom komentar. Kemudian tidak menyebarkan ujaran kebencian. Nah, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Ketika ada teman kalian memposting, dia itu kayak gitu kayak gini. Nah, itu menyebabkan perpecahan antara si A dan si B dengan komentar kalian. Di sana ketika kita berkomunikasi, baik itu secara digital atau secara langsung, itu kita harus memperhatikan dulu. Nah, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta menjaga privasi. Apa namanya privasi itu? Ada itu privasi itu apa? Hah? Privasi. Ya, data pribadi, betul, Dino. Data pribadi itu tidak boleh disebarluaskan. Contohnya tanggal lahir kalian atau ada hal-hal yang tidak boleh disebarluaskan, itu kita harus menjaga data pribadi kita sendiri. Nah, bagaimana cara mudah untuk memahami etika digital itu adalah dengan melalui kerangka tanggung jawab digital atau RING di sini yang dikembangkan oleh kerangka ini menggambarkan 3 lingkaran tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kemudian nomor 2, apa? Tanggung jawab terhadap orang lain. Dan ketiga itu adalah tanggung jawab terhadap dunia digital. Bagaimana caranya? Nah, kita harus ketahui batasannya. Bagaimana setiap pengguna internet perlu menjaga diri saat beraktivitas dalam dunia digital, bukan dunia langsung, dunia maya namanya ya. Ya. Kemudian tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, untuk menghargai orang lain dalam komunikasi digital. Baru terakhir itu ada tanggung jawab terhadap dunia digital. Di sini bagaimana berperan dalam menjaga lingkungan digital biar tetap positif. Nah, kemudian di sini pentingnya etika digital itu kita harus mengetahui menciptakan pertama lingkungan digital yang sehat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menciptakan lingkungan digital yang sehat? Dapat digunakan untuk tempat belajar atau mencari informasi.
yang penting seperti mencari jawaban. Sampai ketika kita dijelaskan oleh guru, kita tidak paham, kita bisa cari melalui ya Google atau YouTube atau Gemini AI namanya untuk mencari jawaban yang belum kita paham. Kemudian di sini pentingnya etika kita menghindari masalah hukum dan sosial. Kenapa di sini? Karena pelanggaran etika digital yang berakhir dengan masalah hukum itu, contohnya menghina orang lain, banyak terjadi gara-gara dia menghina lewat Facebook atau lewat WhatsApp, Instagram, itu bisa dilaporkan sebagai barang bukti terhadap pencemaran nama baik. Nah, di sana bisa mencemarkan nama baik teman kalian sendiri. Kemudian di sini yang C itu adalah menunjukkan karakter diri. Hal yang kita tulis dan bagikan di dunia digital itu mencerminkan seperti apa diri kita sebenarnya. Bagaimana cara kita bersikap sopan saat berkomunikasi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Contohnya di sini sopan saat berkomunikasi di dunia digital menunjukkan bahwa kita sudah bersikap dewasa dan dapat bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita tulis, atas apa yang kita komentari teman kita itu sendiri. Kemudian di sini 4, menjaga keamanan dan privasi. Apa tadi privasi? Apa privasi? Ya, data pribadi kalian. Bagaimana etika digital itu mencakup cara kita menjaga data pribadi, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Contohnya di sini, menyebarkan foto orang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap etika dan privasi. Misalkan Harry, dia memfoto Dinda. Ketika Dinda itu melongo ini, dia sebarluaskan di Facebook atau di grup WhatsApp kelas. Itu termasuk hal-hal yang tidak beretika karena dia belum meminta izin terhadap dia. Itu hal-hal yang sepele itu bisa menjadi hal-hal yang sangat besar ketika Dinda itu tidak keberatan atau tidak mau disebarluaskan fotonya. Paham dulu di sini. Ada yang ditanyakan dulu di etika itu. Di etika dalam penggunaan digital. Kemudian di sini ada dampak positif dan negatif teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Apa biasanya dampak positifnya? Ada yang tahu? Ada berapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pengguna teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Mengakses informasi yang lebih mudah. Kita itu dapat lebih mudah mengetahui informasi-informasi yang disebarluaskan. Kemudian pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kenapa? Dengan menggunakan seperti aplikasi Google Chrome, kuis, ada aplikasi Google Chrome, kemudian kuis atau itu membuat proses belajar interaktif. Di sini bahkan kamu dapat belajar coding, menggambar hingga membuat musik lewat aplikasi digital. Dengan menggunakan aplikasi digital itu, pelajaran lebih menarik dengan menggunakan Classroom. Nah, di sini kalian buat di YouTube itu membuat Classroom satu kelas. Kemudian di sini dengan menggambar hingga membuat musik. Ketika kalian belajar itu kalian buat musiknya seperti apa. Nah, itu kalian buat dengan Google Classroom. Kemudian kuis, dengan menentukan kuis, membuat nama-nama teman kalian, kemudian membuat siapa yang akan menjawab kuis. Nah, kalian buat menggunakan internet. Nah, kemudian ada komunikasi lebih cepat dan luas. Dengan itu dampak positif dari teknologi digital. Kemudian mendorong kreativitas dan inovasi. Kalian berkreativitas dengan mengetahui, nah di sini menjadi kreator konten kayak Dinda kalian itu termasuk
digital. Kemudian kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, teknologi digital juga membantu aktivitas harian seperti berbelanja online di Shopee, itu termasuk aktivitas sehari-hari. Membayar tagihan, misalkan memesan transformasi itu dengan mudah dengan menggunakan digital. Itu dampak positifnya. Tetapi kalau dampak negatifnya itu sangat banyak itu, seperti kecanduan dalam layar di sini. Kemudian ada ujaran kebencian, itu termasuk dampak negatifnya ketika kalian mengomentari teman. Kemudian ada penyebaran hoax. Apa itu hoax? Bohong yang belum tentu ya. Ya, itu informasi yang hoax. Kemudian di sini ada juga resiko keamanan dan privasi. Nah, dengan data pribadi kita itu bisa juga disebar luaskan menggunakan digital. Nah, di sini ada berapa juga ketergantungan teknologi dan penurunan kemampuan sosial. Nah, setelah itu sebelum semangat dulu semangat. Nah, kita sekarang saya kasih LKPD. Nah, tugas kalian ya, lembar kerja siswa ya, yaitu LKPD-nya ini. Silakan kalian tulis ya aktivitas digital yang kalian ketahui dengan menentukan ada dampak positifnya dan dampak negatif. Kemudian apa alasannya? Contohnya, sekarang saya contohkan ini untuk LKPD-nya. Ke aktivitas kita, misalkan belajar lewat YouTube. Apakah dia termasuk dampak positif apa negatif? Positif. Alasannya apa? Dia dapat memahami pelajaran lebih mudah. Sekarang kalian buat aktivitas digital yang kalian ketahui. Ayo. Silakan kalian buat dulu. Ya, mana Heri? Ya, Arun, benar ya? Silakan kalian buat itu aktivitas yang kalian ketahui tentang dampak positif negatifnya di sini. Aktivitas digital itu seperti apa? Kemudian dampaknya itu termasuk positif atau negatif. Setelah kalian buat itu, apa alasannya? Kenapa dia negatif? Kenapa dia positif?
Silakan dibaca ada itu. Besar suaranya. Ya, ini silakan dibaca. Pokoknya aktivitas digital yang kamu ketahui dalam etika penggunaan digital itu sendiri apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Di sini yang pertama ada aktivitas digital yaitu belajar lewat video. Di sini berdampak positif karena mempermudah pelajaran. Yang kedua, menonton film pada waktu luang. Ini berdampak positif karena dapat menghibur diri dari kejenuhan. Yang ketiga, bermain game tebak kata yang berdampak positif dikarenakan memperluas pengetahuan bahasa atau kata. Yang keempat, pacaran, ya itu berdampak negatif karena mendekatkan diri terhadap zina. Yang kelima, menghujat postingan yang berdampak positif dikarenakan membuat orang sakit hati. Negatif berarti pilihan. Ya, menghujat postingan itu termasuk negatif. Kenapa? Karena membuat orang sakit hati. Ya, karena membuat orang sakit hati. Tepuk tangan dulu buat Darul. Keren. Silakan dulu, Darul. Ada yang sudah jadi? Yang perempuan coba tinggal satu. Jalan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan aktivitas kita. Belajar lewat YouTube positif. Belajar lewat YouTube positif membantu pelajaran lebih baik. Dua, mencari cara membuat barang atau sesuatu berdampak positif membantu pekerjaan lebih mudah. Dan mencari teman online atau teman ngobrol dampak positif dapat membantu, dapat menghibur diri dalam mengobrol dan bercerita. Bermain game negatif dapat membuat harta rusak. Dan bikin live di Instagram atau TikTok positif mendorong aktivitas. Nah, berarti yang terakhir itu apa? Bikin live di TikTok. Ya, bikin live di TikTok atau Instagram itu berdampak positif. Kenapa? Dapat mendorong aktivitas, bisa juga berdampak positif, bisa berjualan di TikTok. Itu termasuk positif. Ya? Tepuk tangan dulu buat Zaira. Tepuk tangan dulu buat Zaira. Sekali lagi. Tepuk tangan. Kasih W. Kasih U. Kasih W. Wow, keren. Terima kasih Zaira. Silakan duduk. Ya, alhamdulillah berarti kalian semua udah paham ya untuk menjadi etika dalam apa? Ya, kita di sini dapat kita simpulkan berarti etika dalam ilmu digital itu juga sama seperti etika kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada dampak positif dan negatif. Kemudian di sini dengan pertemuan kita hari ini tentang etika dan dampak positif negatif dalam digital itu sendiri dapat kita bedakan mana hal-hal yang positif dan mana hal-hal yang negatif dapat kita ambil dalam dunia maya, baik itu dunia nyata maupun dunia maya.
Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya, perkenalan terhadap pembelajaran kode KKH tentang etika apa tadi? Ya, etika dan keamanan dalam digital. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan besok ada waktu lagi kita belajar lagi tentang hal-hal yang baru ya, apa-apa saja yang dipelajari dalam kode KKH itu sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita untuk kita kelas pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwan.